datang di podcast Revalina dan Ninis. Kenalin, nama aku Revalina Ramadhani dan partner teman kecil aku. Hai, kenalin nama aku Ninis Bunga Khofifah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu Reva? Alhamdulillah aku juga baik kok. Oh iya, sebelum itu kalian harus tahu ya, kita itu punya nama panggilan masing-masing. Kalau aku manggil Ninis itu dengan sebutan Ning, karena dari teman SMP aku dulu itu juga manggilnya Ning, jadi aku juga ikut-ikutan deh. Kalau aku biasanya panggil Reva itu dengan sebutan Pom, karena dia itu menurutku itu anaknya Reva banget. Ya gitulah cerita kita ya, nama panggilannya itu unik-unik banget. Oh iya Ning, aku mau tanya nih, gimana sih cerita pertama kali kita itu kenal? Pertama kali kenal itu kita karena di TK yang sama, yaitu di TK Al Hidayah. Terus kita lanjut di SDN Mojokerto, kita juga sekelas lagi. Dan lanjut di SMPN 1 Kemlaki, kita juga kelasnya sama di 9A. Nah sekarang kita ketemu lagi di SMPN 1 Kemlaki, satu jurusan, satu kelas. Ada nggak sih hal lucu atau konyol waktu masih kecil? Ada. Dari aku dulu ya. Ya. Dari aku dulu. Dulu waktu TKB, TK sih. Dulu aku tuh anaknya suka nangis. Setiap pembelajaran aku harus dilihat sama ibuku. Kalau nggak dilihat aku pasti nangis. Kalau dari kamu Eva? Kalau dari aku, oh iya ada nih. Aku pernah beli batagor. Dan waktu itu kan nggak ada yang 500 ya, kalau batagor adanya 1000. Aku beli 500. Aku cuma beli 500 dan diketawain sama bapaknya. Ada lagi nggak sih? Waktu di SD kalau nggak salah itu kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dulu itu kan aku anaknya pendiam ya. Terus si Reva ini bisa dibilang tuh dia itu nggak pendiam. Iya, jahil. Iya jahil banget dia. Dulu itu ya, aku itu nggak nggak terlalu akrab. Iya. Terus kan karena aku pendiam, aku itu pernah dibully sama dia. Iya teman-teman, aku itu pernah ngebully Ning tahu. Nggak tahu banget ya. Gimana perbedaan gaya main kita pada zaman TK, SD, SMP, dan SMK? Kalau dari TK dulu nih ya, dari TK kita itu mainnya ya main masak-masakan, main prosotan, ya kayak main-main tradisional gitu. Terus di SD kita itu udah mulai bisa interaksi sama kakak kelas. Kita main di lapangan bareng-bareng sama kakak kelas. Terus di SMK mainnya keluar ya. Keluar itu main nggak main aja sih. Biasanya tuh sambil ngerjain tugas. Jadi nggak bisa santai-santai. Gimana pertemanan berubah seiring bertambahnya usia? Kalau menurut aku ya dari TK itu ya cuma sekedar tahu aja, kita itu nggak terlalu dekat. Tahu aja, nggak pernah sih main bareng kayaknya ya. Iya, kita main bareng itu ya Satu kelas. Ya sejak satu kelas itu ya waktu SMP. Ya Kita main waktu TK itu cuma mainnya ya bareng-bareng, nggak pernah main berdua. Terus di SD itu hampir nggak pernah sih. Iya. Soalnya Kita nggak sedih itu. biasa Ya maaf ya. Terus di SMP itu karena kan pandemi ya, jadi nggak pernah main pas kelas 1. Nah pas kelas SMP kelas 2 itu kita lumayan mainnya. Terus pas kelas 3 SMP itu kita sering banget main, soalnya kita udah akrab, udah satu bangku pula. Betul banget. Apa momen yang paling berkesan yang pernah kita alami? Momen paling berkesan banyak sebenarnya. Kalau dari aku ya, yang paling berkesan banget itu waktu kita wisuda di SMP.
Kenapa aku bilang gitu? Karena di SMP itu awal mula aku dan Reva itu bisa sedekat ini. Iya. Terus kita bisa wisuda bareng, terus kita foto-foto bareng, foto sama orang tua kita. Pokoknya adalah momen yang menurut kita itu momen yang berharga. Ya. Dan kalau dari aku itu apa ya? Sebenarnya juga sama, tapi aku itu ini sih kalau kita lagi keluar bareng. Pasti ada aja momen yang nggak terduga itu, guys. Momen kocak, guys. Momen kocak. Makanya itu aku bilang itu juga momen yang paling berkesan sih. Terus ada lagi. Setelah lulus dari SMP, aku tuh mikirnya agak sedih sih. Aku mikirnya agak sedih. Takut aku nggak sekelas lagi sama Reva. Yeah. Soalnya aku mikirnya itu Reva masuknya di jurusan lain atau mungkin sejurusan atau beda kelas gitu. Dan waktu itu waktu pembagian kelas di sekolah, waktu pengumuman nih, ternyata kita satu kelas lagi. Ya Allah, terharu banget. Ya sih, aku juga sempat mikir kita beda kelas karena nama depan kita ini agak jauh ya jaraknya. Ya dari inisial. Ya dari inisial, makanya aku juga mikirnya kayak kita pasti beda kelas gitu. Ternyata enggak, kita satu kelas lagi. Gimana perasaan kamu ketika kita belajar bareng? Seneng banget, seru sih. Soalnya apa ya, kalau misal tugasnya itu susah, kita susah-susah bareng, mikir bareng. Kalau kita dapat nilai bagus, kita seneng bareng gitu. Ada nggak sih konflik yang membuat pertemuan kita itu jadi lebih renggang, agak renggang gitu? Ada. Waktu di kelas 10, Ya, kita itu sempat renggang karena ada konflik. yang membuat kita itu sama-sama cemburu. Ya pasti cemburu itu bukan hanya di percintaan aja ya, Di pertemanan juga ada loh, juga ada. dan kita yang mengalami juga, mengalami. Jadi gini itu, aku misalnya gini, itu konfliknya itu kayak gini. Aku cemburu, Reva kalau sama Si A. terus Reva juga cemburu kalau aku sama si itu. Jadi kayak kita itu sama-sama cemburu. Ya, sama-sama cemburu gitu, dan itulah konflik kita ya, menjadi pertemanan itu menjadi lebih renggang gitu, agak renggang. Tapi ya bisa lah di atas. Bisa di atas. Kita renggangnya hampir berapa ya? 2 bulanan ya? 2 bulan. Oh banget ya Allah. Tapi ya kita juga masih omong-omongan sih, cuma nggak kayak biasanya aja. Gimana sih cara menyelesaikan konflik tersebut? Waktu itu kita nyelesain konfliknya itu dari aku dulu. Aku tuh berusaha ngomong ke Reva. Aku bilang ke Reva gini, kok aku mau ngomong sama kamu. Iya, betul. Tapi kita berdua aja, jangan sampai ada yang tahu. Dan kita ngambil tempat yang sepi. Waktu itu kita omongin, ternyata dari kita masing-masing itu sama. Ternyata sama-sama. Kita sama-sama cemburu ya itu tadi. Dan bahkan itu kita ceritanya sambil nangis, guys. Nangis. Kayak gimana ya? Jangan sampai lah pertemanan kita itu putus hanya karena masalah yang sepele itu gitu loh. Tips menjaga pertemanan gimana nih? Kalau dari aku ya, kita harus saling bisa jaga perasaan, terus jangan egois. Kalau ada masalah itu diomongin, cepet-cepet diselesain. Oke. Apa yang bisa dipelajari dari pertemanan kita sejak kecil? Yang bisa dipelajari dari pertemanan kita sejak kecil itu, kalau kita butuh sesuatu, kita itu sama-sama selalu ada. Terus susah senangnya kita bareng-bareng. Kalau ada apa-apa ya selalu bareng-bareng. Bahkan pertemanan kita itu bukan hanya di kita aja,
di orang tua kita juga. Iya. Orang tua kita juga mendukung dari pertemanan kita, jadinya kita Ya, masih berteman sampai sekarang. Pesan untuk kita berdua. Aku pesan buat kamu dulu ya. Semoga kamu jadi orang sukses, Om. Dan nantinya bisa bahagiain kedua orang tuamu, hidup pun nanti enak, panjang umur, sehat selalu dalam lingkungannya. Pesan aku buat Neng ya, semoga juga panjang umur, dimurahkan rezekinya, dapat jodoh juga yang enak ya. Dan juga kita juga harus tetap temenan sampai besok sampai anak-anak kita nanti. Semoga hidup kita juga berdua itu enak di dunia ataupun di akhirat. Apa harapan untuk pertemanan kita di masa depan? Harapan buat pertemanan kita di masa depan, semoga kita bisa berkembang terus sampai tua nanti, sampai di akhir nanti, dan sama-sama saling mengingatkan hal yang baik. Pokoknya ini tuh berteman terus sampai nanti. Jangan sampai terputus. Amin. Semoga ya. Amin. Oke guys, itu aja podcast dari kita hari ini. Buat kalian yang pertemanannya sama dengan kita, kalau ada konflik cepat-cepat diselesaikan. Ambil yang baik-baik aja ya guys, yang jelek buang aja. Ya. Sekian dari kita. Thank you for watching. Bye bye.